Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Alhamdulillah, mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali dalam channel kita, Khadijah Special Need Education. Nah, teman-teman, hari ini kita akan membahas mengenai anak dengan autism. Nah, teman-teman, kalau kita bicara tentang autis, mungkin teman-teman sudah sering mendengar atau bahkan mungkin sudah pernah melihat seperti apa anak autism. Tapi mungkin ada di antara kita yang belum memahami apa itu anak autis. Nah, teman-teman, hari ini saya ingin sedikit menjelaskan atau memaparkan mengenai ciri-ciri anak autis dan bagaimana pola mereka dalam bersikap, kemudian dalam berinteraksi sosial, dalam berhubungan dengan tugas-tugas harian atau rutinitas harian, misalnya kemandiriannya, kemudian sekolahnya bagaimana, dan lain-lain. Nah, teman-teman, kalau teman-teman mungkin melihat dari fisik secara tampilan luar gitu ya, atau tampilan secara luar, mungkin tidak akan kelihatan bagaimana anak autis ini. Kalau yang laki-laki misalnya tetap kelihatan ganteng atau keren gitu ya. Yang perempuan juga tetap kelihatan cantik, manis, seperti itu. Tetapi teman-teman akan bisa melihat manakala sudah berinteraksi dengan mereka. Ya, teman-teman, salah satu atau beberapa ciri autis ini, yang pertama adalah sangat mudah kita kenali mereka itu. Pertama, hilangnya kontak mata. Nah, kalau teman-teman misalnya melihat gitu ya, tumbuh kembang anak normal usia 0 bulan atau bahkan sudah usia 6 bulan lah ya, lebih mudahnya kita untuk bisa mendeteksi. Kalau ditegurin misalnya ciluk, Mbak gitu kan, atau halo, atau selamat pagi, atau assalamualaikum anaknya Umi, atau assalamualaikum anaknya Bunda, seperti itu. Nah, biasanya anak-anak bayi kita itu dengan cepat merespon gitu ya. Dia melihat siapa yang mengajaknya berbicara, dia dengan senang hati tertawa, tersenyum ringan, seperti itu. Nah, untuk teman-teman atau anak-anak dengan kategori autism ini, dari usia bulanan pun sudah bisa dideteksi teman-teman. Dari kontak mata yang tidak ada, yang mereka kelihatan kosong gitu ya tatapannya. Nah, ini sudah masuk kategori ciri-ciri tahap pertama. Nah, yang kedua adalah pastinya teman-teman misalnya kalau misalnya melihat anak-anak normal gitu ya, yang mereka kesana kemari bermain, kemudian mereka juga istilahnya bergaul dengan sesamanya, dengan teman-teman sebaya atau dengan adiknya atau dengan kakaknya, itu biasanya dengan mudah mereka bisa kita kenali gitu ya. Kapan mereka bisa marah, kapan mereka bisa mengambil sikap bahagia, kapan mereka bisa menunjukkan suka dan tidak suka. Nah, anak-anak dengan autis ini tidak bisa. Mereka tidak bisa menunjukkan kapan mereka senang atau gembira, kapan mereka marah, kapan mereka tidak menerima akan sesuatu hal. Mereka tidak bisa menunjukkan itu. Yang mereka tahu adalah kapan mereka misalnya mau marah tanpa sebab pun bisa, kapan mereka mau sedih pun tanpa sebab bisa, seperti itu. Jadi mereka bersikap sesuai dengan apa yang ada di pikiran mereka, di imajinasi mereka. Nah, disinilah perbedaannya antara anak-anak yang normal dengan anak-anak yang autis. Kalau anak-anak normal bersikap gitu ya, mereka pasti ada sebab dan ada akibatnya, atau ada stimulasi respon seperti itu ya. Nah, teman-teman yang autis tidak. Mereka cenderung bersikap karena imajinasinya sendiri. Bahkan mereka tidak mampu berpikir secara luas atau tidak mampu mengadaptasi sebuah ruang manakala mereka senang atau tidak senang, suka atau tidak suka. Nah, disinilah yang perbedaannya sangat kentara sekali. Mereka tidak mampu beradaptasi dengan lingkungan, mereka tidak mampu beradaptasi dengan situasi, bahkan dengan kondisi tertentu seperti itu. Nah, selanjutnya adalah ciri berikutnya adalah gitu ya, mereka ketika diberikan sebuah tugas konsentrasinya masih putus-putus. Misalnya hari ini mereka belajar gitu ya, belajar mengenai misalnya perbaikan motorik halusnya. Kemudian pada saat mereka dilatih untuk keterampilan motorik halus, mereka tidak mampu mengadaptasikannya dengan baik. Misalnya pada saat kita berikan contoh meronce misalnya.
Nah, mereka biasanya teman-teman autis ini tidak mudah untuk bisa merespon gitu ya, menyelesaikan permainan meroncenya dengan cepat. Mereka biasanya akan menarik-narik talinya dulu, bahkan mereka misalnya hanya sekedar menyimak dulu atau melihat-lihat dulu atau dipermainkan bulak-balik seperti itu. Ketika diperintahkan, ayo nak masukkan ronceannya, ayo cepat lakukan. Nah, mereka hanya yang kadang-kadang bergerak-gerak dengan pola-pola mereka sendiri, misalnya dengan flapping gitu ya, atau misalnya dengan melompat-lompat atau bahkan mungkin tertawa-tawa seperti itu. Nah, inilah perbedaan yang sangat kentara. Mereka kadang-kadang bersikap di luar yang orang melihatnya mungkin kondisi abnormal atau tidak wajar seperti itu. Dan selanjutnya yang paling kentara adalah gerakan-gerakan tubuh mereka itu bisa dilihat gitu ya. Mereka tidak mampu bersikap luas gitu ya. Tubuh mereka sangat kaku. Misalnya kalau kita memerintahkan atau memberikan contoh kepada murid kita misalnya yang normal, ayo nah lompat 1, 2, 3, 4 gitu ya. Nah, anak-anak autis ini untuk melompat 1, 2, 3 sampai 4 mungkin butuh waktu, butuh proses. Mereka butuh diulang-ulang, mereka butuh yang namanya kondisi di mana mereka harus rileks dulu gitu kan. Kemudian mereka melihat dulu berkali-kali, berulang-ulang, baru mereka bisa mencontohkan. Makanya berbeda antara pembelajaran untuk teman-teman autis dengan teman-teman yang normal. Kalau teman-teman yang autis, mereka perlu diintervensi, mereka perlu dilatih secara terus-menerus. Sementara kalau teman-teman yang normal atau anak usia dini dengan kondisi yang normal, mereka dengan dicontohkan sebentar saja, mereka mampu mengikuti dengan baik. Nah, inilah adalah beberapa contoh kondisi anak-anak dengan autism gitu ya, spektrum autism. Nah, selanjutnya adalah kenapa sih kok bisa gitu ya seorang anak mengidap autism? Apa sebabnya? Kenapa gitu ya? Dan apa sih langkah-langkahnya kalau kita sudah mempunyai atau dikaruniai gitu ya seorang anak dengan kondisi spektrum autism? Apa aja sih kira-kira penanggulangan atau mungkin pendidikan yang tepat buat anak autis? Nah, yang paling penting adalah yang pertama, ketika teman-teman mendapatkan misalnya ciri sudah nampak misalnya ada ciri tertentu pada diri anak kita, ternyata mereka satu tadi konsentrasinya kelihatan putus-putus, yang kedua kontak matanya tidak ada, yang ketiga manakala mereka beradaptasi atau berinteraksi lingkungan atau berinteraksi dengan dunia luar secara sosial mereka tidak mampu. Nah, hal yang paling penting ketika dilihat kondisi seperti ini, maka yang pertama adalah kita mungkin kalau mau flashback ke belakang, kita akan mencari tahu apa penyebabnya. Nah, mungkin sebelum masuk ke penanggulangannya, teman-teman nanti bisa melihat nih ya contoh bagaimana sikap anak autis dan bagaimana tata cara pelaksanaan terapi atau pendidikan yang diterimanya. Nah, lihat ya teman-teman ya video berikut. Setelah itu baru saya akan masuk ke materi berikutnya. Teman-teman sudah saksikan video dari kita contoh bagaimana sikap anak-anak autis. Selanjutnya adalah kira-kira apa sih penyebab terjadinya spektrum autis disorder gitu ya. Nah, teman-teman, kalau kita mau flashback ke belakang, sebenarnya banyak faktor yang menyebabkan seorang anak terlahir autism. Pertama adalah faktor pranatal, yaitu faktor di mana seorang ibu sedang mengandung, kemudian pada saat mengandung terutama di trimester pertama tercemar gitu ya, kandungannya tercemar dengan zat timah hitam atau timbal. Disinilah akhirnya penyebab autis itu terjadi, karena ketika seorang anak menyerap begitu banyaknya zat timbal, maka itu akan menyebabkan autism. Yang kedua adalah faktor natal. Faktor natal di sini adalah faktor di mana seorang anak pada saat dilahirkan bisa jadi mungkin tercemar dari beberapa hal, baik kesalahan dari para medis atau bahkan dari orang tua itu sendiri. Untuk hal ini mungkin tidak bisa dikatakan autis terjadi dengan sendirinya seperti itu ya.
Tetapi pada prinsipnya sebenarnya autis itu lebih banyak terjadi karena faktor pranatal dibandingkan faktor natal. Karena kalau faktor natal biasanya akan terjadi pada jenis-jenis kesulitan yang lainnya atau jenis-jenis berkebutuhan khusus lainnya. Misalnya ADHD seperti itu ya. Nah, kalau untuk autis jenis verbal maupun non verbal itu biasanya lebih kepada faktor pada saat seorang ibu sedang pranatal atau sedang mengandung. Atau yang paling memungkinkan adalah yang ketiga pada saat postnatal, yaitu pada saat si anak sudah terlahir gitu ya dari rahim seorang ibu, kemudian anak ini mungkin gitu ya, kadang-kadang kita sebagai seorang ibu kan mungkin kurang teliti dengan kondisi fisik anak mungkin yang sedang sakit atau demam, kemudian kita lakukan imunisasi gitu ya. Nah, sebenarnya saya di sini tidak ingin mengkampanyekan atau tidak ingin mengajak teman-teman untuk anti imunisasi, bukan. Tapi saya ingin mengajak teman-teman atau bunda semua untuk lebih waspada, lebih aware. Misalnya ketika anak kita dalam kondisi sakit atau demam, sebaiknya tidak dilakukan imunisasi. Tunggu sampai anak kita sehat gitu ya, baru kalau memang punya program untuk imunisasi bisa dilakukan. Karena banyak kasus terjadi autis ini pun muncul gitu ya pada diri seorang anak ketika anak sudah atau selesai diimunisasi. Nah, ini mungkin kasuistik ya sifatnya, yang tidak melulu seperti itu. Jadi sebenarnya faktor paling utamanya itu adalah pada saat saya garis besarkan lagi gitu ya, pada saat si ibu mengandung seorang anak tersebut gitu ya. Nah, selanjutnya yang paling penting adalah agar orang tua segera move on dari merasa sulit sendiri, merasa berat sendiri, susah sendiri gitu ya. Yang paling penting adalah ketika kita mengetahui bahwa anak kita autis, bagaimana sih pendidikan yang tepat buat anak kita? Apa langkah-langkah yang harus kita ambil? Yang pertama adalah ketika misalnya kita sudah merasakan perbedaan-perbedaan pada diri anak kita yang tadi sudah saya sebutkan di depan, maka yang paling utama adalah memberikan intervensi atau terapi-terapi yang tepat yang dibutuhkan oleh si anak. Misalnya terapi sensor integrasinya, terapi okupasi terapinya, terapi wicaranya, kemudian terapi behaviornya gitu ya. Dan dari semua jenis kesulitan, yang paling penting adalah memang pertama adalah tanamkan terapi behavior gitu ya. Kenapa? Karena terapi behavior adalah pondasi awal agar anak ini lebih mudah untuk menyerap pembelajaran berikutnya. Karena kalau seorang anak sikapnya masih yang belum stabil, belum normal gitu ya, masih kelihatan abnormalnya gitu ya, itu akan sulit untuk mempelajari berbagai macam pembelajaran baik akademik, kemandirian, apalagi life skill. Jadi yang paling penting adalah berikan dulu terapi behaviornya, dilatih secara bertahap, secara step by step gitu ya, pelan-pelan agar anak mampu mengikuti irama perkembangan normal. Nah, selanjutnya adalah bisa nanti dikonsultasikan dengan para medisnya, dengan tim dari tumbuh kembang anaknya, terapi apa saja yang bisa diikuti. Nah, kalau saya biasanya saya lebih cenderung selain terapi behavior yang sudah dilakukan secara psikologis gitu ya buat anak, yang paling penting adalah terapi ruhiyah gitu ya. Karena terapi ruhiyah ini juga bagian dari terapi behavior, di mana seorang anak harus didekatkan kepada Tuhannya, di mana seorang anak autis harus diajarkan mengenalkan kalam Allah gitu ya, Al-Quran, dibacakan ayat Al-Quran depan dia, kemudian diajarkan dia sholat, diajarkan dia kisah-kisah para sahabat, bahkan kisah-kisah Rasul seperti itu. Ini lebih mudah menyerap buat teman-teman yang autis. Karena terapi behavior tidak akan pernah berhasil kalau kita tidak melibatkan Allah. Jadi yang paling penting adalah libatkan Allah dalam segala hal. Bahwa terapi apapun yang diberikan tanpa melibatkan Allah itu semuanya akan sia-sia. Apalagi teman-teman autis ini biasanya sangat sensitif, sangat peka. Dia akan bisa menerima orang-orang yang dekat dengan dia manakala dia tahu kalau orang itu tulus kepada dia. Kalau orang ini nggak tulus, jangan harap teman-teman bisa dekat sama dia. Jadi mereka ini adalah individu yang sangat sensitif. Nah, kalau kita memberikan hati kita gitu kan, memberikan cinta kita kepada mereka, itu insya Allah dengan sendirinya mereka akan mengikuti semua apa yang kita ajarkan.
ini sebenarnya pengalaman yang saya rasakan gitu ya selama kurang lebih 20 tahun di bidang ini. Saya ketika mencoba mendekati gitu ya sebelum menerapi mereka, saya selalu mengajak mereka untuk mengenal Robnya, mengenal siapa Tuhannya, mengajarkan mereka ayat-ayat Al-Quran, memperdengarkan mereka ayat-ayat Al-Quran, sampai mereka kita ajarkan juga menghafal ayat-ayat Al-Quran bertahap, yang pastinya dimulai dari ayat-ayat atau surat-surat yang pendek seperti itu. Alhamdulillah pelan-pelan mereka bisa lebih fokus, bisa lebih tenang, kontak matanya perlahan-lahan hadir seperti itu. Baru setelah itu kita berikan terapi-terapi okupasi, wicara, kemudian akademik dasar dan seterusnya sampai kepada latihan life skill. Nah, mungkin itu teman-teman yang paling penting adalah pendekatan kita dibangun dengan berdasarkan cinta terhadap anak, berdasarkan rasa ikhlas dan sabar. Karena kalau tidak dibangun itu semua, tidak akan ada hasil yang memuaskan buat pendidikan si anak, buat tumbuh kembang si anak. Nah, mungkin seperti itu teman-teman. Pada intinya, yuk sama-sama kita terus belajar bahwa apapun yang sudah Allah berikan, dikaruniai anak seperti apapun kita, entah itu autis atau lainnya, insya Allah itu adalah yang terbaik buat kita, dan itu adalah kunci surga buat kita. Dan buat Anda para guru semuanya, insya Allah ketika mendapatkan seorang murid autis, insya Allah itu adalah bagian dari surga Anda. Mereka lah nanti yang akan menuntun Anda menuju surga, insya Allah seperti itu. Nah, mungkin teman-teman bisa simak kembali video berikut dari kami, bagaimana kami mencoba menerapkan metode Al-Quran dengan mengajarkannya, memperdengarkan Al-Quran kepada si anak. Silahkan teman-teman simak bagaimana tata laksana penerapannya dalam video-video yang kami hadirkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita bertemu kembali pada video berikutnya insya Allah. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan semata-mata berharap keridhaan Allah, dan mudah-mudahan apa yang kita berikan kepada anak-anak kita adalah dalam rangka mendekatkan diri kita dan keluarga kita kepada Allah. Sebagaimana Quran surah At-Tahrim ayat 6, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Qu anfusakum wa ahlikum nara, gitu kan. Insyaallah teman-teman sangat lekat rasanya ayat tersebut. Maka peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Yang disebutkan di sini siapa? Adalah orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, gitu kan. Wahai orang-orang yang beriman. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nah, yang dimaksud keluarga itu adalah salah satunya juga anak-anak kita yang special needs, yaitu autism. Yuk teman-teman, kita benahi diri kita bersama, kita ikhlaskan diri kita untuk senantiasa mengajak diri dan keluarga kita serta anak istimewa kita untuk kembali kepada Allah. Insya Allah itu akan jauh lebih bermakna dan jauh lebih indah, dan anak kita akan berkembang sesuai dengan harapan insya Allah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang salah semata-mata datangnya dari pribadi saya sendiri yang doif, yang lemah, saya mohon maaf untuk itu. Dan kalau ada ilmu yang teman-teman bisa ambil dari diri saya, itu semata-mata karena ilmu dari Allah, cahaya dari Allah insya Allah. Terima kasih teman-teman. Kita tetap bersemangat membersamai anak istimewa kita, special need children. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.